Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan materi terkait identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan bentuk penelitian praktis yang dilaksanakan oleh pengajar untuk menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya, agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Jadi, penelitian tindakan kelas secara langsung berhubungan dengan upaya seorang guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerjanya, terlebih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak sedikit persoalan yang dihadapi seorang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelasnya. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi, maka tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai tersebut akan terhambat. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas bermanfaat untuk seorang guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Madia mengatakan bahwasanya terdapat beberapa langkah yang hendak diikuti dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Di antaranya ada mendefinisikan dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan, mengolah dan menafsirkan data, dan yang terakhir yaitu melaporkan. Saya Alfa Nurholiza Azri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Lara Saraswati sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir ada Nila Izatul Mumtazah sebagai pemateri yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Saya Alfa Nurholiza Azri sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan materi terkait ruang lingkup masalah. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru sebagai peneliti harusnya senantiasa mengamati dan memperbaiki rumusan masalah penelitian tindakan kelas yang dikembangkan secara berkelanjutan, terutama menyangkut masalah pengelolaan kelas, proses pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar, pengembangan diri peserta didik, serta masalah pribadi, disiplin, dan etika moral. Pada sebuah masalah dapat diangkat menjadi sebuah masalah penelitian tindakan kelas ketika harus memenuhi 6 kriteria, diantaranya masalah berasal dari kelas. Ketika masalah itu berasal dari luar kelas sehingga seorang guru dapat mengalami kesulitan atau di luar kendali seorang guru, maka hendaknya permasalahan itu tidak perlu diangkat menjadi sebuah masalah penelitian tindakan kelas. Seperti halnya kebisingan di dalam kelas dalam proses pembelajaran karena lingkungan sekolah tersebut berada di sekitar pabrik, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar kendali seorang guru dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Hendaknya permasalahan itu harus dibatasi. Ketiga, dilandasi dengan data otentik. Dan yang keempat, ditemukan penyebabnya. Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka seorang guru peneliti harus mencari terlebih dahulu penyebab dari sebuah permasalahan tersebut. Apakah permasalahan tersebut dapat dilakukan sebuah penelitian tindakan kelas atau tidak perlu diadakannya penelitian tindakan kelas. Dan yang kelima, tadi dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui tindakan kelas. Dan yang terakhir, penting untuk segera diselesaikan. Dalam hal ini seperti terkait pemahaman pembelajaran seorang peserta didik, karena hal tersebut merupakan hal yang cukup urgent bagi seorang guru, di mana hal tersebut merupakan salah satu keterampilan seorang peserta didik, dan hal tersebut merupakan hal yang urgent dalam proses dan hasil sebuah pembelajaran. Berikut ini ditemukan beberapa contoh permasalahan pembelajaran yang dapat dikaji dalam sebuah penelitian tindakan kelas, yaitu metode mengajar, strategi mengajar, prosedur evaluasi, penanaman atau perubahan sikap dan nilai,
yang memungkinkan mendorong timbulnya sikap yang lebih positif terhadap aspek kehidupan. Dan yang kelima ada pengembangan profesional guru, seperti dalam meningkatkan keterampilan mengajar, mengembangkan metode baru, menambahkan kemampuan analisis, meningkatkan kesadaran diri, dan yang lain sebagainya. Dan yang keenam ada pengelolaan dan kontrol. Dan terakhir ada administrasi sebagai penambah efisiensi aspek tertentu dari administrasi sekolah. Sekian dari pemaparan pemateri pertama, kemudian akan dilanjut oleh pemateri kedua dan ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Saraswati sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian penelitian dan juga termasuk salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian tentunya akan menentukan kualitas dari penelitian. Maka sebelum melakukan penelitian, alangkah baiknya peneliti harus memilih dan juga memilah problematika atau masalah yang ditemuinya. Apakah masalah tersebut benar-benar permasalahan yang layak diteliti dan memenuhi kriteria penelitian atau tidak. Nah, kemudian suatu penelitian tindakan kelas diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Jika guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Jadi tidak semua masalah bisa dijadikan penelitian tindakan kelas. Masalah yang asal-asalan atau kurang teridentifikasi dapat menyebabkan pemborosan energi karena penelitiannya itu tidak membawa temuan yang bermanfaat. Nah, ada beberapa langkah cara untuk menemukan masalah yang dapat didekati dengan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah masalah harus real dan on the job problem oriented, artinya masalah tersebut di bawah kewenangan seorang guru atau memecahkan masalah yang datang dari pengalaman seorang guru sendiri, bukan datangnya dari pengalaman orang lain. Nah, kemudian yang kedua, masalah itu harus problematik, yaitu masalah yang perlu dipecahkan. Tidak semua masalah pendidikan yang nyata adalah masalah-masalah problematik. Kemudian yang ketiga, masalah harus memberi manfaat yang jelas atau nyata. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Untuk itu, pilihlah masalah penelitian yang jelas dan juga nyata. Nah, selanjutnya adalah masalah PTK itu harus visible, yaitu dapat dipecahkan atau ditangani. Nah, apakah dilihat dari sumber daya peneliti, waktunya, kemudian dana, dukungan, birokrasi, dan seterusnya, masalah tersebut juga harus dapat dipecahkan. Dengan kata lain, tidak semua peneliti yang sudah real problematiknya, kemudian sudah manfaatnya sudah jelas lalu visible. Untuk itu harus dipilih masalah yang visible dengan pertimbangan faktor-faktor pendukung di atas. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Nah, kemudian masalah yang dipilih itu harus reusable, dalam artian masalah tersebut dapat diselidiki. Nah, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas merupakan titik tolak dari hasil penelitian yang nantinya
dan atau judul penelitian. Maka setelah mengidentifikasi dan memilih masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Kesalahan fatal seorang guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas adalah berusaha membuat judul tanpa merumuskan masalah terlebih dahulu. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yang menjadi masalah penelitian adalah kesenjangan antara yang seharusnya. Nah, situasi yang mencerminkan adanya kesenjangan itu disebut dengan situasi yang problematik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengenali situasi tersebut adalah dengan mengenali terlebih dahulu berbagai fakta yang ada di kelas, terutama yang terkait dengan munculnya situasi yang problematik tadi. Nah, dalam merumuskan masalah terdapat beberapa patokan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Kemudian, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Selain itu, rumusan masalah juga hendaknya jelas dan konkret. Kemudian, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional, dan rumusan masalah juga hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian. Dan yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya. Dan yang terakhir, rumusan masalah itu harus mengandung 5W 1H, yaitu who, what, kemudian who, where, when, dan juga how. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilaizatul Mumtazah dari pemateri ketiga akan menerangkan sedikit mengenai analisis penyebab masalah dan perumusan hipotesis tindakan. Nah, yang pertama itu analisis penyebab masalah. Nah, analisis penyebab masalah itu harus dilakukan karena untuk mengetahui dimensi-dimensi masalah tersebut, lalu juga untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah tersebut. Analisis masalah juga sebagai dasar pertimbangan untuk memecahkan waktu dalam sebuah siklus, mengidentifikasi indikator perubahan juga. Nah, oleh sebab itu, maka analisis masalah itu harus dilakukan secara cermat karena untuk menentukan tindakan secara tepat dan memperoleh perubahan atau meningkatkan sebagai hasil tindakan yang akurat. Terus juga kalau misalnya perumusan masalah itu berhasil, maka analisis masalah itu akan menentukan keberhasilan seluruhnya dalam proses pelaksanaan PTK tersebut. Lalu yang kedua itu perumusan hipotesis tindakan. Nah, apa sih perumusan hipotesis tindakan itu? Hipotesis itu artinya dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian. Nah, sedangkan hipotesis tindakan itu dugaan mengenai perubahan yang mungkin jika suatu tindakan itu dilakukan. Jadi hipotesis dan hipotesis tindakan itu berbeda. Nah, lalu hipotesis tindakan itu pada hakikatnya merupakan jawaban sementara yang menyatakan bahwa kalau misalnya dilakukan tindakan maka masalah itu pasti bisa dipecahkan. Nah, terus untuk kepentingan tersebut maka kita perlu memperhatikan hal-hal mengenai perumusan hipotesis tindakan. Yang pertama itu diskusikan rumusan tindakan dengan teman sejawat. Yang kedua itu pelajari hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh para ahli penelitian yang terdahulu. Yang ketiga itu identifikasi sebagai alternatif tindakan pemecahan masalah untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Yang keempat itu, pilih tindakan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat dilakukan oleh guru. Yang terakhir itu, mengenai tentukan cara untuk menguji hipotesis tindakan. Cukup sekian materi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.